warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Atifa dengan NIM 2305114577. Nah, sebelumnya teman-teman selamat datang di video journal learning saya. Kali ini saya akan membahas sebuah karya klasik yang sangat terkenal, yaitu Animal Farm karya George Orwell. Meskipun ceritanya tentang hewan-hewan di sebuah peternakan, sebenarnya kisah ini adalah sindiran politik yang sangat dalam yang menggambarkan bagaimana cita-cita demokrasi bisa berubah menjadi penindasan ketika kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang saja. Nah teman-teman, cerita Animal Farm dimulai di sebuah peternakan milik Tuan Jones, seorang manusia yang sering mabuk dan tidak memperhatikan hewan-hewan peliharaannya. Hewan-hewan merasa lelah dan tertindas karena mereka bekerja keras, tetapi hasil kerja mereka dinikmati oleh manusia saja. Suatu malam, seekor babi tua bernama Old Major berpidato. Ia mengajak semua hewan-hewan bermimpi tentang kebebasan, hidup tanpa manusia, hidup setara, dan hidup adil. Pidato itu membakar semangat para hewan. Tidak lama kemudian, mereka memberontak, mengusir Tuan Jones dan berhasil menguasai peternakan. Setelah kemenangan itu, para hewan menamai peternakan mereka Animal Farm. Mereka juga membuat aturan dasar yang disebut Seven Commandments atau 7 perintah utama. Salah satunya berbunyi, all animals are equal, semua hewan adalah setara. Pada awalnya, kehidupan berjalan dengan penuh semangat. Hewan-hewan bekerja sama, semua hasil kerja untuk kesejahteraan bersama, dan setiap hewan mendapatkan kesempatan menyuarakan pendapat dalam rapat di lumbung. Namun, keadaan mulai berubah ketika dua babi, yaitu Snowball dan Napoleon, bersaing memperebutkan pengaruh. Snowball dikenal dengan cerdas, banyak ide, dan selalu ingin membangun inovasi seperti kincir angin untuk meningkatkan kehidupan hewan. Sedangkan Napoleon lebih licik, ia mengandalkan propaganda dan kekuatan anjing-anjingnya yang ia latih sebagai pasukan pribadi. Konflik semakin memuncak. Napoleon akhirnya mengusir Snowball dengan bantuan anjing-anjingnya. Sejak saat itu, kekuasaan di Animal Farm dikuasai oleh Napoleon dan kelompok para babi. Setiap harinya, aturan Seven Commandments diubah diam-diam oleh para babi agar sesuai dengan kepentingan mereka. Misalnya, awalnya ada perintah no animal shall drink alcohol, kemudian menjadi no animal shall drink alcohol to excess. Tetapi tidak berdaya karena Squealer, babi propagandis, selalu memanipulasi kata-kata untuk membenarkan semua tindakan ini. Akhirnya kondisi hewan-hewan lain semakin menyedihkan. Mereka bekerja lebih keras daripada ketika dipimpin oleh manusia, tetapi hasilnya menikmati hanyalah para babi. Di akhir cerita, babi berubah menjadi seperti manusia. Mereka berjalan dengan dua kaki, memakai pakaian, meminum alkohol, dan berunding dengan manusia di rumah yang sangat besar. Hewan-hewan lain yang melihat dari luar tidak bisa lagi membedakan mana babi dan mana manusia. Nah, itu tadi cerita secara singkat mengenai bagaimana film Animal Farm ini. Nah, teman-teman, dari film Animal Farm tadi, jika kita hubungkan dengan konsep demokrasi berkebudayaan, Animal Farm memberikan pelajaran penting. Di awal, hewan-hewan berusaha membangun sistem yang sesuai dengan kehidupan mereka. Aturan Seven Commandments bersama dibuat dari kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kondisi mereka sebagai hewan. Ini mirip dengan demokrasi berkebudayaan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan bukan sekedar menurut sistem luar, tetapi berlandaskan nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun ketika nilai-nilai budaya itu diabaikan, demokrasi di Animal Farm hilang. Demokrasi tanpa kejujuran dan kebersamaan akan hancur, berubah menjadi tirani yang menindas. Di dalam film Animal Farm ini, budaya demokrasi awalnya sangat terasa. Semua hewan ikut serta dalam rapat, bebas menyampaikan pendapat, keputusan yang diambil bersama, dan ada semangat kerja kolektif dan saling membantu. Tapi seiring waktu, budaya demokrasi ini memudar, rapat hanya formalitas.
Nah, hewan-hewan kecil tidak lagi punya suara, dan semua keputusan dibuat sepihak oleh para babi. Ini menggambarkan bagaimana budaya demokrasi bisa hilang jika rakyat tidak berdaya menghadapi elit penguasa. Nah, terkait demokrasi liberal, menekankan 3 hal utama, yaitu kebebasan, persamaan hak, dan pembatasan kekuasaan. Di dalam Animal Farm, nilai ini sempat muncul pada saat setelah mengusir Tuan John, semua hewan diperlakukan setara. Ada kebebasan berbicara dalam rapat pertama, serta hukum atau aturan berlaku untuk semua hewan. Namun nilai-nilai itu segera hilang pada saat Napoleon mengusir Snowball dengan kekerasan, menyingkirkan oposisi sehingga kebebasan berbicara lenyap begitu saja, serta propaganda Squalor menghapus kebebasan informasi sehingga kebenaran sulit diketahui. Aturan Seven Commandments diubah untuk kepentingan elit saja, sehingga hukum tidak lagi adil dan kekuasaan terbatas. Nah, teman-teman, adegan paling kuat adalah ketika babi menulis ulang aturan besar yang dulu berbunyi all animals are equal menjadi all animals are equal, but some animals are more equal than the others. Kalimat ini menunjukkan pengkhianatan terbesar terhadap demokrasi liberal. Nah, teman-teman, melalui Animal Farm, George Orwell ingin mengingatkan kita bahwa demokrasi bisa dengan mudah rusak jika tidak dijaga dengan nilai kejujuran, keadilan, dan kebersamaan. Di awal cerita, kita melihat semangat demokrasi, tetapi karena kekuasaan dibiarkan absolut, cita-cita itu berubah menjadi tirani. Bagi kita, pelajaran pentingnya yaitu demokrasi harus dijalankan dengan budaya bangsa yang kuat, dengan semangat gotong royong, dan tentu saja musyawarah, serta tetap menjaga prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan. Kalau tidak, demokrasi hanya akan jadi topeng bagi kekuasaan yang menindas rakyatnya. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.